This is the moment, no turning back. One drop on your lips and the spell will time for a love potion. Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di channel Team Flash. So, pada episode kali ini saya akan lanjutkan seri dari rangkaian video terkait steering system. Nah, saat ini saya sudah memasangkan mesin power dash pada mobil VS ini dengan steering system yang sudah saya build sebelumnya. Nah, jadi kalau kalian bingung steering system itu apa, steering system itu merupakan part dari Tamiya yang bisa membuat bagian depan dari roda mobil kita berbelok ke kiri dan ke kanan. Nah, seperti yang tampak di layar, ini merupakan steering system yang sudah saya upgrade. Nah, maksudnya bagaimana? Kalian bisa cek video reviewnya sebelumnya ya. Saya sudah lakukan beberapa rangkaian seri, mulai dari review dari part itu sendiri. Lalu saya lakukan test run apa adanya. Partnya saya gunakan di track dan saya slow motion sehingga terlihat dia bekerja atau tidak. Kalian bisa cek videonya. Dan video terakhir adalah saya lakukan test run di track dan juga di kelas Street Mini 4WD dengan posisi sudah saya upgrade seperti pada layar berikut ini guys. Nah, kali ini seperti yang sudah kalian di video-video sebelumnya ya, banyak yang komentar kenapa kok nggak dikencengin aja mobilnya. Jadi di video sebelumnya memang saya hanya gunakan mesin Mabuchi FA130 aja guys. Jadi untuk part yang ini, yang terpasang pada Super TZ ini sudah saya sempurnakan lagi dengan menambahkan roller pada bagian sisi kiri dan kanan dari steering barnya. Nah, kalau kalian lihat di video sebelumnya, ini kan hanya menggunakan pentolan atau ball cap pada sisi kiri dan kanan. Nah, ini tentu saja menggesek dinding track sehingga terjadi friksi yang lumayan gede guys. Nah, dengan menambahkan roller pada sisi kiri dan kanan dari steering barnya, diharapkan kita bisa mengeliminasi faktor friksi tersebut dan menjadikan mobil menjadi lebih ngacir lagi di lintasan. Dan tentu saja nanti akan kita kebut ya, kita nggak gunakan mesin Mabuchi lagi, tapi mungkin akan kita coba dengan mesin yang lebih kencang. Ini akan saya lakukan pemasangan roller untuk steering barnya ya pada sisi kiri dan kanan. Dan setelah selesai seperti ini, jadi nanti akan mengenai dinding track saat berbelok dan dia akan menahan posisi roda saat dia berbelok ya ke kiri ataupun ke kanan dan juga saat melewati wave guys. Nah, jadi kedua mobil sudah siap. Kita akan langsung menuju ke sirkuit Mini 4WD-nya. Kita akan coba lakukan test run segera. Nah, sekarang saya sudah ada di Royal Plaza di Surabaya dan sekarang kita akan lakukan test run. Untuk settingan awal saya coba menggunakan Hyperdash 3 dengan gear 5:1 pada VS-nya. Sedangkan pada Super TZ-nya saya akan gunakan mesin Rev-Tune ya dengan gear rasio 4:1 guys. Jadi settingannya masih sama seperti sebelumnya yang sudah saya tunjukkan di awal video ya, menggunakan upgrade version untuk steering barnya guys. Nah, kita akan lihat bagaimana performanya. Untuk yang awal ini kita akan coba turunkan VS-nya terlebih dahulu ya dengan menggunakan sliding damper pada bagian depan dan belakang. Dan pada bagian depannya ini sliding dampernya sudah saya modifikasi sesuai pada yang saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu ada konektor untuk ke bagian steering barnya untuk dapat membuat steering barnya ini tertahan saat dia berbelok dan menghantam dinding tikungan ya, sehingga posisi roda itu dia tetap berbelok guys. Ini juga saya terapkan konsepnya pada steering bar pada Super TZ-nya. Oke, tanpa menunda lagi kita akan langsung turunkan aja untuk Super TZ-nya dulu ya. Kita lihat di sini saat posisi start awal mobil melesat dengan cukup baik dan bisa cukup aman dia berjalan di lintasan. Jadi kemungkinan besar ini dikarenakan Super TZ ini menggunakan small diameter wheels dan juga small diameter tires guys. Jadi tidak terlalu banyak bermanuver dia saat lompat dan juga mendarat dan cukup anteng, relatif anteng ya. Sekedar informasi, untuk kedua mobil ini menggunakan Fujitsu Pink dan saya charge full untuk setiap runnya. Nah, sekarang kita akan coba turunkan untuk VS-nya. Ya, saat turun awal mati dia ternyata guys. Ini kayaknya di on off-nya, tapi nggak apa-apa, ini sudah saya perbaiki. Dan kita turunkan lagi. Dan kita lihat di sini mobil ngebut banget. Ini pakai Hyperdash 3 ya. Kita lihat pada saat lompat, mobil seketika keluar lintasan. Ini jelas di slow motion-nya juga kelihatan mobil kebablasan guys. Jadi mobil mendarat tepat di kepingan curve-nya ya atau tikungan dan dia terpental dan terbalik lalu keluar lintasan. Tapi luar biasanya tidak terjadi kerusakan pada lengan steering ya yang FRP ini dan dia masih tepat ada di posisinya guys. Oke, kita langsung aja turunkan dan lagi-lagi mobil keluar lintasan. Jadi fix ya, untuk penggunaan Hyperdash 3 ini terlalu kencang guys. Kita akan coba lakukan solusi sederhana dulu. Kita turunkan menggunakan torque tune motor. Jadi masih menggunakan gear 5:1 karena ini menggunakan large diameter wheels ya. Jadi biar tidak terlalu kencang juga, akhirnya overspeed dan dia justru nggak bisa berjalan bahkan setengah lap. Nah, kita akan coba turunkan di sini menggunakan torque tune yang sedikit lebih lambat.
Dan kita lihat di sini mobil cukup stabil di lap pertama. Kita akan lihat di lap kedua bagaimana performanya. Saat melewati tabletop terakhir sebelum masuk ke finish, rupanya mobil bounce. Lalu sisi bumper depan kanan menabrak tikungan dan dia terpental ke atas lalu keluar lintasan guys, dan terbalik dia. Oke, saya akan langsung turunkan saja. Kita lihat di sini apakah bisa finish dengan baik dia. Dan lagi-lagi saat melewati tabletop terakhir, mobil tidak stabil dikarenakan terhantam salah satu sisi dari roller depannya dan mobil terbalik. Kita lanjut ya, kita turunkan lagi. Jadi ini sekaligus menjadi acuan ya, jika kita menggunakan diameter wheels yang semakin lebar atau semakin besar, maka kestabilannya akan semakin berkurang guys. Nah, kita bisa lihat di sini lagi-lagi pada tabletop terakhir, mobil pontang-panting dia. Jadi dia kewalahan, turun miring, walaupun akhirnya masih bisa melanjutkan race dan mobil kembali ke lintasan ya. Kita lihat di lap berikutnya, cukup aman. Kita lihat apakah bisa menyelesaikan lap berikutnya lagi ini, melewati tikungan dalam, dan cukup aman guys. Ini saya tangkap dulu. Jadi kita udah dapat untuk speed ideal untuk settingan dari VS chassis ini ya. Jadi saya nggak akan cas lagi baterainya, saya akan gunakan baterai dengan kondisi voltase yang sudah pas seperti ini guys. Sekarang kita langsung aja turunkan dengan Super TZ-nya. Dikarenakan tadi Super TZ-nya cukup aman, kita langsung aja gaspol turunin. Untuk VS-nya masih menggunakan baterai yang sama di sini, dan kita lihat saat melewati tabletop pertama, bagian belakangnya terangkat dan nyaris keluar lintasan dia. Jadi sempat terpantul pada dinding trek dan dia nyaris keluar lintasan. Oke, lanjut. Oke, memimpin ya untuk VS-nya. Dikarenakan ini menggunakan large diameter wheels, jadi wajar top speednya jelas jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Mini 4WD menggunakan diameter roda yang lebih kecil. Jadi teman-teman tahu ya, untuk rev tune yang dipakai pada Super TZ ini dia menggunakan gear 4:1, dan untuk Super TZ ini saya cas full ya tadi, berbeda dengan VS-nya. Kalau VS-nya saya biarin dengan baterai yang sebelumnya. Akan tetapi karena RPM-nya di bawah large diameter, otomatis dia masih kesulitan untuk nguber guys. Sekalipun untuk yang VS menggunakan gear 51 dan juga torque tune, jadi lebih mengedepankan torsi. Nah, perkara gear ratio ini juga sudah saya jelaskan pada video saya sebelumnya. Kalian bisa cek di playlist STCB ya. Di situ sudah ada untuk perbandingan dan bagaimana efek dari gear ratio. Oke, kita akan pasangkan LED dash motor pada Super TZ-nya dan kita lihat apakah bisa menyaingi torque tune motor yang terpasang pada VS chassis. Jadi light dash ini untuk RPM-nya ada di atasnya rev tune ya. Jadi seharusnya sih bisa lebih kencang larinya. Nah, kita lihat di sini. Saat run pertama mobil cukup bisa keep up ya. Kalau saya bilang berbeda dengan yang tadi menggunakan rev tune. Saat menggunakan rev tadi kelihatan semakin lama semakin tertinggal, dan di sini kita bisa lihat untuk penggunaan light dash dia cukup bisa berimbang guys. Nah, kita lihat di sini untuk VS-nya terguling tapi bisa lanjut lagi, dan kita lihat di sini mobil cukup bisa kejar-kejaran. Sampai akhirnya saat menuruni tabletop, Super TZ-nya terangkat moncong ya. Jadi ini masalah untuk steering bar-nya ya, karena menggunakan roller plastik. Jadi bukan roller dengan ring-karet, maka dia licin. Justru mobil moncongnya terangkat dan saat melewati pindah jalur, mobil langsung terguling guys. Jadi efeknya ke sana rupanya untuk steering bar dari Super TZ yang sudah kita gunakan ini guys. Nah, kita lihat di sini untuk VS-nya masih melaju dengan kencang. Ini masih menggunakan torque tune ya, dengan baterai yang sudah disesuaikan tadi voltasenya. Dan kita lihat di sini, ya, nah, nyangkut dia. Ini kena pembatas trek. Jadi ini faktor X dan rupanya ada kendala di sini guys. Jadi saat saya angkat, kayaknya kena di propeller shaftnya. Jadi dia nggak bisa menggerakkan untuk roda depan ya. Udah saya perbaiki dan sekarang saya akan turunkan lagi. Kalian bisa nikmati race-nya. Nanti saya akan kembali untuk kesimpulannya, oke? Balik. Oh iya, ambilin.
Oke, nice. Jadi itu dia proses test run dan juga battle run antara VS dengan Super TZ dengan settingan yang sama sekali berbeda, tapi keduanya menggunakan steering wheel set dari Tamiya. So, bagaimana menurut kalian? Kalian masih berminat nggak dengan menggunakan part steering system ini dari Tamiya? Kalau saya sih cukup jadi pajangan aja ya, dikarenakan ini kurang kompetitif dan kurang reliable untuk bisa digunakan di race beneran. Jadi kalau kalian buat seru-seruan aja silakan. Jadi itu aja untuk video kali ini. Setelah ini kalian bisa nikmati slow motion ya, dan kalian bisa lihat lebih dekat bagaimana steering sistemnya bekerja guys. Nah, sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada supporter channel Team Flash berikut ini. Terima kasih telah mensupport dan memberikan dukungan agar channel ini dapat selalu memberikan konten-konten yang menarik buat kalian semua. Oke, nikmati slow motion ya, dan kita sudah selesai dengan videonya. Dan jangan lupa ya untuk next video, agar kalian gak ketinggalan upload saya berikutnya, pastikan kalian subscribe, aktifkan notifikasi, dan kita akan berjumpa di video berikutnya. See you.